Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi Akbar. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Medan dengan nomor peserta 2019 0098 6448 NIM 9233413330. Saya adalah guru di SMK Negeri 7 Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2024 pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 dengan materi pengeboran pada mesin bubut dengan model pembelajaran PJBL. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya. Selamat pagi semuanya. Kita hari ini akan melaksanakan pembelajaran di mana nanti kalian akan ada praktik ya. Maka daripada itu, sebelum kita melakukan pembelajaran ya, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, agar keselamatan kesehatan kita nanti ketika praktek maupun sekarang itu kita selamat ya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Namanya angka kita baiknya berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Doa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum itu saya absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini nggak hadir? Hadir semua nggak hari ini? Hadir ya. Coba di absen dulu, takutnya ada yang bolos hari ini. Oke, Aditya Rukmana ada? Oke, hadir ya. Oke, Aditya Rukmana. Lalu Dika ada? Padlan? Hadir. Firmansyah? Firman Saputra, Ilham, ada, Sugeng ada? Oke, Emnalka? Muhammad Nugrah? Jibran ada Jibran? Wildan? Ada. Oke. Nur Heri Raya? Rido? Samuel? Oke, Jaki? Yoga? Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua. Oke. Apa kamu sudah siap pembelajaran hari ini? Oke. Sebelum memulai pelajaran biasanya kita harus bersih-bersih dulu ya. Lingkungan kelas kita maupun di bengkel maupun di rumah kita harus bersih ya. Udah bersih semua? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, ini kita menjaga lingkungan kita biar rapi dan bersih ya. Kita harus menjaga lingkungan. Oke. Sebelum kita masuk pelajaran kali ini atau materi kali ini tentang pengeboran pada mesin bubut ya. Ada yang tahu pertemuan kemarin kita membahas apa? Ya, Ridho. Ya, kemarin kita membelajar tentang pembubutan tirus ya pada permukaan benda kerja. Jadi tirus kemiringan. Nah. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Ya, Jaki silakan. Dan menghitung kecepatan putaran mesin untuk pembubutan. Oke, kemarin kita telah membubut rata dan pacing, terus lalu membubut tirus dan menghitung kecepatan putaran mesin ketika dalam pengerjaan pembubutan. Nah, kali ini kita akan melakukan pengeboran ya. Teknik pengeboran pada pemesinan bubut ya. Di mana teknik pemesinan bubut itu bukan cuman bubut rata aja ya, bukan bubut pacing doang, bubut rata, tetapi ada lagi pengeboran. Itu biasanya membuat suatu lubang. Oke,
Paham ya? Oke, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kali ini. Di mana tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu peserta mampu melakukan pengeboran pada mesin bubut dengan menggunakan mesin bubut manual dengan hasil yang memenuhi toleransi yang ditentukan dengan baik dan benar ya. Jadi kalian melakukan pengeboran pada pemesinan bubut ya dengan menggunakan mesin bubut dengan toleransi yang sudah ditentukan. Artinya nanti ketika ada project, ada ukuran, kalian harus sama ukurannya pengeboran. Misalkan pengeboran 16, kalian harus sama pengeboran 16. Lalu kedua, peserta didik mampu menganalisis hasil pengeboran. Jadi kalian mampu menganalisis dari hasil pengeborannya. Apa sih kekurangannya? Apa sih, oh ternyata ini misalkan pahatnya tumpul. Kalau kemarin adalah membubut rata dan passing, berarti kemarin ada masalah pahat, tumpul, segala macam. Nah itu, di sini juga sama. Ya. Jadi nanti kalian berkolaborasi antara kelompok kalian dengan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Jadi kalian bertanggung jawab dengan kelompok kalian dengan ketika melakukan pekerjaan pengeboran dengan kelompok ya. Jadi proyek yang kalian kerjakan, kalian harus bertanggung jawab. Misalkan dibagi 3 orang dalam satu kelompok, 3 orang itu harus apa? Harus bertanggung jawab. Itu dia masalahnya. Kalau nggak bertanggung jawab ya bahaya, nanti kerjanya tidak akan kelar. Oke. Di mana di sini kalian seorang operator mesin bubut ya sangat dibutuhkan di dunia industri. Hal ini karena mesin bubut masih merupakan salah satu mesin perkakas yang paling banyak digunakan dalam industri manufaktur. Dengan menguasai teknik pengeboran ya. Jadi kalian tahu tekniknya mengebor ya. Mana tadi? Kalian akan memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan pekerjaan di industri manufaktur. Contohnya, ada pekerjaan dari PT Astra Otopat membuat inner basing arm. Jadi kita ada project nih, misalkan project membuat innernya. Jadi ada basing arm di bawah mobil itu ya, per mobil itu ada basingnya. Nah kita ada industri yang membutuhkan innernya atau basingnya. Jadi kita membubut innernya dulu. Innernya itu dilubangin ya, ada lubang, ada pengeboran. Jadi untuk membuat baut itu biar neken ya, atau mengunci dengan baut. Jadi di situ ada pengukurannya yang khusus ya. Jadi dari perusahaan PT Astra Otopat bekerja sama dengan sekolah ya, memberikan pekerjaan atau proyek kepada kita untuk membuat sebuah proyek basing arm. Itu dia ya. Lalu di sini saya akan menilai, ada 2 penilaian yang akan saya nilai pada hari ini, materi hari ini, pembelajaran hari ini ya. Yang pertama itu adalah penilaian sikap. Ya, sikap kalian akan saya nilai dari spiritual, sikap kalian, keterampilan kalian, segala macam itu akan saya nilai. Lalu yang kedua adalah penilaian keterampilan, di mana penilaian keterampilan ini ya akan saya nilai ketika kalian melakukan pekerjaan proyeknya, yaitu di bengkel nanti ya, di bengkel mesin bubut. Itu kita akan nilai seberapa mana kalian itu berhasil mengerjakan proyek ya, itu. Lalu setelah itu kalian harus tahu bagaimana cara yang benar dalam proses pengeboran benda kerja pada mesin bubut ya. Jadi kalian harus tahu gimana cara pengeboran benda kerja pada mesin bubut. Jadi pengeboran ini merupakan pembuatan lubang dengan alat potong yaitu mata bor. Di mana mata bor ini proses pengeborannya itu ya memutar eretan atas yang ada di atas lalu ditekan dengan mata bor ke benda kerja. Jadi ada apa aja sih yang harus kalian lakukan sebelum melakukan pengerjaan? Jadi ada langkah-langkah kerjanya. Ya. Jadi kalian harus tahu nih apa saja yang harus dilakukan ketika sebelum melakukan pekerjaan pengeboran. Itu ada langkah-langkah kerjanya. Ketika kalian sebelum melakukan pengerjaan pengeboran, pertama ya kalian harus pacing terlebih dahulu benda kerja. Kenapa harus pacing? Karena kalau nggak di pacing, benda kerja itu akan masih melengkung ketika di pemotongan.
ya pemotongan dengan mesin potong itu biasanya melengkung ya atau miring, benar nggak? Ya, itu pasti terjadi. Lalu setelah melakukan, oke, selanjutnya setelah kalian mengetahui apa itu pengeboran, ya, kalian harus saya ingin mencoba keterampilan kalian atau mengasah kalian sendiri dengan soal asesmen. Nah, soal asesmen ini saya kasih link di Google Form yang sudah saya bagikan di grup ya. Silakan kalian buka link Google Form-nya ya. Di grup ya yang sudah saya kasih. Nah, nanti jangan lupa kasih nama biar kelihatan nama kalian yang mengerjakan. Namanya sudah ada. Oke, jadi di situ saya kasih kalian 5 soal. Soal itu ada esai, uraian. Jadi kalian menguraikan atau menjelaskan secara rinci seperti apa yang tadi saya terangkan. Materinya ada di link yang kemarin sudah saya kasih kepada kalian. Saya kasih waktu kalian mengerjakan 5 menit ya. Oke, 5 menit. Gimana? Ada kesulitan? Nggak ada ya? Oke. Silakan isi sesuai apa yang kalian ketahui aja. Sesuai apa yang kalian pahami itu kalian isi. Nah, setelah kalian melakukan asesmen ya di 5 soal tadi sudah menjelaskan. Nah, di sini kalian mendesain perancangan proyek ya. Nanti di sini ada proyek yang harus kalian ketahui ya. Kalian cari informasinya itu untuk mengerjakan proyek ini di internet ya. Langkah-langkah kerjanya seperti apa? Kelompok 3 ya tadi nih. Oke. Ini kelompok 2. Hah? Kelompok berapa? Kelompok 4, balik ya. Nah, ini kelompok 1 ya. Oke. Nah, kalian mencari informasi di internet untuk menyelesaikan proyek pengeboran. Nah, di situ ada proyek membuat inner. Kalian bisa lihat ya gambarnya di situ ya. Jadi ada inner ya. Inner itu ada ukuran dari panjangnya 60,2, lalu diameter yang kecil itu 14,2 dan diameter yang besar itu 16,2 ya. Jadi kalian harus tahu dan panjangnya itu beda-beda. Oke. Lalu, nah, di sini kalian bisa lihat video tutorial pengeboran. Kalian harus tahu dulu ya. Kalian lihat dulu video tutorial pengeboran. Ya, di sini ada langkah-langkah kerja pengeboran. Nanti kalian buat sebuah langkah-langkah kerja nanti dengan kelompok kalian ya. Nah. Oke. Awalnya kalian harus dengan bor center terlebih dahulu. Lalu di sini ada cak bor ya untuk rumah bor ya. Lalu jangan lupa jangka sorong ya untuk apa? Mengukur. Nah, ini lalu mata bor yang kecil dan mata bor yang besar. Untuk melubangi diameter dari kecil dan besar.
Nah, di sini menjelaskan langkah kerja pengeboran. Oke. Pertama, jangan lupa dihidupkan terlebih dahulu mesinnya. Kalian harus menghidupkan mesin, itu yang paling utama. Lalu atur kecepatannya, jangan lupa spindlenya diatur. Oke, lalu pasang benda kerja ya, inner tadi ke cekam. Lalu kalian lakukan bore center terlebih dahulu atau passing terlebih dahulu ya. Bisa passing terlebih dahulu, lalu bore center. Silakan kalian lihat dulu videonya. Oke, ini adalah pengeboran yang besar ya, mata bor besar. Jadi mata bor besar ya. Tadi mata bor kecil, lalu sekarang yang langsung kedua adalah pengeboran besar. Jangan lupa itu secara berurutan dari mata bor center, lalu kedua pengeboran kecil, dan ketiga pengeboran besar. Nah, itu ya, itu yang paling penting dalam pengeboran. Jangan langsung kalian tembus dengan pengeboran besar, itu bahaya. Sebenarnya bisa aja, tapi itu bisa bikin haus benda kerja. Bikin haus si mata bor. Nah, ini kenapa dia berputar si mata bor? Karena kurang kencang. Ketika pengeboran, ya, ini rumah mata bor itu kalian kencangkan terlebih dahulu ya. Minimal digetok atau segala macam ada alatnya khusus, itu kalian kencangkan sekencangnya. Jangan sampai enggak. Nah, baru dia tidak akan berputar. Ya. Jadi kejadian kalau dia kurang kencang, itu bisa-bisa tidak melakukan pengeboran. Jadi bornya sama-sama berputar dengan benda kerja. Nah, ini pengeboran besar. Oke, selanjutnya kita pembagian kelompok, di mana kelompok ini terdiri dari tiga orang yang sudah saya sebutkan ya. Kelompok 1 itu si Aditya, lalu kelompok 2 diketuai oleh Dika, lalu kelompok 3 itu si Nur Heri, kelompok 4 si Firman ya. Jadi untuk kelompok ini kalian kerjakan langkah-langkah kerjanya ya. Jadi buat langkah-langkah kerja yang menurut kalian konkret ya. Ini yang sudah saya bagikan tadi per kelompok ya, job sheet-nya. Kalian lihat gambar kerjanya. Cara pengerjaan dari pengeboran 16 seperti apa, pengeboran 14 itu kayak gimana ya. Oke, silakan per kelompok kalian duduknya ya. Duduknya per kelompok yang sudah disebutkan tadi. Silakan kalian buat langkah-langkah kerjanya.
Sudah selesai semua? Nah, jadi itu kalian membuat langkah kerja ya dengan kelompok kalian. Jadi gimana caranya mengebor awal ya sampai terakhir, pengeboran dari 14 sampai ke 16 dengan ukuran yang sudah ditentukan tadi proyeknya ya. Oke, di sini kita langsung melaksanakan pekerjaan proyek atau kita praktek di bengkel ya. Proyek yang mana? Yang tadi sudah dibagikan ya. Inner Basing Arm Avanza ya, ini adalah proyeknya. Oke. Setiap kelompok kalian sudah tadi ditentukan dari mesin ya. Mesin misalkan kelompok 1 berarti mesin yang hijau yang depan, lalu kelompok 2 mesin yang hijau yang belakang, yang kedua, lalu kelompok 3 mesin hijau yang ketiga, lalu kelompok 4 mesin yang hijau sebelah kanan dekat mesin CNC. Oke, paham ya? Oke, kita langsung aja menuju ke bengkel. Ayo. Benda kerja sudah ada di sana semua. Sambil dibawa itunya ya, bukunya ya. Yang buku itu aja kelompok. Oke, baik, kita sudah sampai di bengkel ya. Kita akan melakukan pekerjaan pembubutan yaitu pengeboran ya. Dimana kita harus safety ya, seperti ini kacamata yang melakukan pengeboran atau di mesin bubut. Jangan lupa safety-nya selalu dipakai. Oke, ingat itu gambarnya harus sama. Ingat diukur ya sesuai ukuran yang sudah berlaku. Jangan sampai salah. Oke? Bisa dilaksanakan? Oke, siap. Kalau begitu silakan pergi ke mesin masing-masing per kelompok. Oke, untuk kelompok 1 berarti passing dulu ya kamu ya. Nah, ini udah bor ya pengeboran. 11.25. Oh, di bor kecil dulu ya, ini di bor kecil, benar ya. Nah, berarti ini masih bor kecil. Ini kelompok berapa ini? 3, Pak. Kelompok 3. Kelompok 3 pengeboran kecil. Oke, untuk kelompok 4, nah ya, kamu masih pengeboran kecil. Hati-hati ya dalam pengeboran ya. Jangan lupa diukur terlebih dahulu. Kamu ikuti langkah-langkah kerjanya, terus tulis apa masalah yang kamu temuin ya ketika pengeboran ini, dari passing sampai finishing apa masalahnya. Ini juga jangan lupa dicari permasalahannya apa segala macam ya, tugas yang satunya. Untuk kelompok 1 juga sama ya, nanti kamu cari permasalahannya di mana, kekurangannya. Ini pengeboran kecil ya. Oke, pelan-pelan aja untuk kelompok 2, jangan terlalu dalam ya. Sip. Oke, kelompok 4. Nah, kamu udah masuk ke bor 16 ya. Tapi jangan dilupa diukur di sini. Ukurannya kalau nggak salah 22 ya. Nanti dicatat permasalahan apa yang kamu temuin ketika ngebor ini. Nah, jadi masukannya apa, permasalahannya apa. Oke. Lima menit lagi kita selesai ya. Oke, waktunya kurang dari 5 menit lagi kita selesai, berarti nanti lewat ya. Yang 16 5 menit lagi ya, yang ini yang kelompok 4 ya, jangan lupa ya.
Nah ya, diukur diameternya, jangan lupa diameter kecil, dan nanti diameter dalamnya yang 16 jangan lupa ya, 22 gitu. Oke, ini bisa langsung tembus juga kalau nggak masalah. Kalau udah bolak-balik kamu tembus ke sana ya. Nah ini nggak apa-apa, masukin ke dalam, nanti diukur pelan-pelan gitu. Oke, waktunya selesai. Waktu sudah selesai, kita kembali ke kelas ya. Jangan lupa kacamatanya diberesin. Oke, kita kembali ke kelas. Gak usah, di sini aja. Ya, silakan duduk per kelompok ya. Nanti kita akan presentasi. Oke, tadi kalian sudah mengerjakan project yang sudah saya kasih. Jadi, setiap masing-masing kelompok nanti kalian presentasi ke depan ya. Presentasikan hasil proyek kalian bersama kelompok kalian. Nanti akan saya nilai. Oke, kita mulai aja ya. Lari kelompok pertama. Si kelompok pertama itu Aditya, silakan maju ke depan. Sambil dibawa ya benda kerja dan jangka sorongnya ya. Bisa nggak jangka corongnya? Oke, di sini silakan presentasi. Oke, pertama hasilnya ya. Catatan kamu nggak dibawa? Catatannya Oke, ini ya kita lihat presentasi dari kelompok 1 ya. Dia sudah mengerjakan pekerjaan pembubutannya ya. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana panjangnya? Udah 60,2? Udah, Pak. Oke, siap, bagus ya. Oke, lalu diameternya 30? Ya. Oke. Lalu untuk pengeboran 14 itu sampai tembus nggak? Tembus ya. Tembus, Pak. Lalu untuk diameter 16 panjangnya 22 ada sampai? Ya, sampai. Chamfernya bagaimana? Oke. Pas, Pak, benar. Oke, sip. Lalu dari kelompok 1 ada masukan? Ada, Pak, ada, Pak. Ya, boleh, silakan. Mungkin ketika hendak mengebor benda kerja kita harus dalam keadaan kita cekamkan, jangan dibuka agar benda kerja yang sudah dibor senter tidak miring. Nah ya, jadi dicekam itu jadi ketika pengeboran jangan dibor senter, jangan dirubah-rubah ya.
Jadi jangan diambil. Nah, si benda kerja nanti dia akan menghasilkan kemiring ya, bornya itu jadi miring. Lalu ada masukan nggak dari kalian? Udah sih Pak, ini aja. Udah itu aja. Oke, nih dari kelompok 1, jadi jangan sampai kalian ketika ngebor ya benda kerja dicabut-cabut. Jadi ketika udah bersenter, ya center aja gitu, situ aja, diem aja benda kerjanya, jangan sampai dia dibulak-balik atau dibongkar dari cekam. Itu bisa mengakibatkan pengeboran jadi miring ya, tidak lurus atau center. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan ya. Kita dari kesimpulan ini, salah satu siswa, apakah ada dari salah satu di antara kalian, apakah ada yang mau menyimpulkan pertemuan kali ini? Ya, Pak. Oke, Firman, silakan. Sebelum melakukan pembuatan kita harus safety terlebih dahulu, Pak. Dengan menggunakan alat pelindung diri seperti kaca mata, sepatu safety, lalu menentukan langkah-langkah kerja terlebih dahulu sebelum melakukan pembuatan, terutama pada pengeboran benda kerja dari alat-alat mesin bubut yang digunakan seperti mata bor. Ya, betul ya. Jadi kita harus safety terlebih dahulu ya. Paling utama adalah safety, K3 itu paling diutamakan ya. Dalam pengerjaan pembubutan maupun apapun itu safety paling diutamakan. Ada lagi nggak yang mau menambahkan? Saya Pak, Oke, Yoga silakan. menentukan alat bor yang hendak dikerjakan Pak. Ya, bagus. Menentukan alat bor yang sesuai untuk pekerjaan pengeboran pada mesin bubut Pak. Oke, boleh. Putaran mesin harus disesuaikan Pak. Ya, betul ya. Jadi ketika pengeboran kita harus tentukan dulu alat bornya apa. Ya, dari bor center tadi, terus sampai dari bor kecil sampai bor besar untuk finishing segala macam itu semua kita harus siapin. Jangan sampai belum disiapkan. Nah, itu ya bagus ya. Oke. Kita mereview dari kegiatan pelajaran yang sudah kita laksanakan ya. Oke. Di sini kegiatan refleksi kita hari ini ada yang bisa menyimpulkan dari refleksi. Ada Pak. Oke. Yang pertama, kegiatan yang belum membuat ulir pembubutan Pak. Ya, ulir ya kita belum. Kegiatan yang sudah dilakukan pembelajaran hari adalah yang ketiga, diskusi cara atau langkah-langkah pada pengeboran benda kerja. Yang keempat, demonstrasi kelompok. Yang kelima, menyajikan hasil karya yang disajikan Pak. Oke, dari kesimpulan kita hari ini, dari kegiatannya itu yang belum kita adalah selanjutnya ulir ya, sebenarnya kita belum ya. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya bulan depan, April, habis lebaran atau mungkin bulan Mei ya, itu kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Oke, jadi kalian di sini sudah melakukan kegiatan berkelompok, presentasi segala macam. Oke, di mana dalam pengeboran ini kalian bisa melakukan pekerjaan industri ya, industri apapun itu ya. Jadi kalian pahami ketika kalian masuk ke dunia industri pun sama ya. Kalian ngerjain dari awal membuat pacing, terus bubut rata, terus apalagi tirus ya, setelah itu pengeboran. Nanti dilanjut lagi pelajaran yang sebelumnya yang belum yaitu ulir. Nah, itu di perusahaan manapun yang ada mesin bubutnya itu pasti ada. Nah, ini adalah ilmu buat kalian pelajari. Oke, untuk merencanakan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, ya kita itu harus disiapkan. Kalau tadi kita menggunakan alat apa? Alat potongnya berupa mata bor. Nah, untuk pertemuan selanjutnya itu ulir. Berarti kita harus membuat pahat ulir. Pahat ulir ini kita akan buat terlebih dahulu sebelum melakukan pembubutan. Itu ya. Oke. Oke, apa harapan kalian setelah mengikuti pelajaran ini? Oke, silakan Firman. Harapan saya pada pembelajaran ini bisa membubut terutama pada pengeboran benda kerja pada mesin bubut. Ya. Menambah skill. Dan juga mungkin saya bisa menambah skill tentang pembubutan konvensional Pak, agar nanti di dunia industri tidak kaget. Oke, betul ya. Jadi menambahkan skill ya, ketika kalian masuk di industri kalian udah tidak kaget lagi. Jadi kalian udah punya skill melakukan pembubutan dengan cara pengeboran ya. Pengeboran kecil, pengeboran dalam ya. Dari kecil tadi ukuran berapa? 14. Lalu yang besar berapa tadi ukurannya? 16 ya, dari diameter 30
ya. Nah, itu nanti di industri pun kalian tidak kaget lagi, oh ternyata seperti ini pengeboran. Nah, itu ya. Jadi materi kita. Oke. Untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sekian. Dan untuk daripada itu silakan ketua kelas untuk membaca doa. Siap. Siap. Sebelum mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh pulang.